Di satu sisi dalam waktu secepat itu hasilnya seperti ini bagi saya cukup baik, tapi bukan untuk ditiru. Karena itu Pak Ustadz perlu nanti juga wejangan yang lebih khususnya bagi guru agak kami ini, karena nyaris lupa mereka cara bicara Pak. Mereka dipaksa lupa mereka ini. Saya sampai bingung, saya capek nunggunya Pak, kapan mereka datang. Saya nanya istilahnya, enggak datang-datang. Terpaksa saya panggil, karena saya hitung waktu dan mepet, benar-benar lagi nih. Saya bertindak gini gitu. Jadi perlu nanti ceramah yang lebih khususnya untuk guru agama kami ya. Dan teman kami, belajar itu sering saya katakan tidak hanya belajar matematika, tidak belajar logika. Beberapa kali saya sampaikan di barisan mungkin Anda sukses tidaknya tidak ditentukan seberapa pintar Anda nanti, tapi bagaimana manusianya, bagaimana pribadimu, attitude-mu, moralmu. Nah, itu semua hanya dibentuk dengan iman. Itu semua dibentuk dengan iman. Dan itu tidak lahir satu hari, itu by proses yang cukup panjang. Tadi dilantunkan pada kisah sang Rasul Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya dari lahir sampai menjadi Rasul. Beliau menjadi besar bukan dalam satu hari, tapi by proses yang cukup panjang. Dia mengalami kesakitan, mengalami kepahitan hingga menjadi lebih baik. Tapi prosesnya itu membuat dia bertumbuh hingga menjadi orang yang layak ditiru. Orang yang layak ditiru. Nah, anak-anakku, perayaan Isra Mi'raj kali ini salah satu proses. Sekarang ini salah satu proses bagi kami untuk membangun manusia, bukan dalam konteks pengetahuan, tapi dalam konteks pengembangan sisi manusia. Nah, karena itu walaupun sederhana seperti ini menjadi sangat penting. Dan jangan berpikir Isra Mi'raj di awal ini megah, enggak juga. Kalau kita baca sejarah agama-agama di dunia ini, pada awalnya nggak ada yang megah ya Pak Ustadz ya, nggak ada. Semua jalan dari jalan sakit. Ada tujuan pada cita-cita. Coba saya mau tanya, siapa yang tidak punya cita-cita? Ayo angkat tangan. Siapa yang tidak punya cita-cita, angkat tangan. Berarti semua punya kan? Konsisten pada tujuan itu. Cita-cita itu adalah tujuan. Konsisten kasih. Nah, bagaimana caranya? Patuhi nasihat orang tua. Orang tua itu Tuhanmu di dunia ini. Patuhi. Kedua, patuhi gurumu. Guru itu juga Tuhanmu karena itu orang tuamu. Enggak satu orang pun guru yang ingin lihat anaknya gagal. Bapak kebetulan sebagai guru sudah melintasi semua jenjang sekolah, mulai dari SMA, SMP, SD, bahkan TK. Semua jenjang sudah pernah Bapak lalui. Sebagai guru sudah, sebagai kepala sekolah juga sudah. Nah, apa mau saya katakan itu? Saya melihat banyak kejadian orang gagal. Siswa saya ada yang berhasil, ada yang gagal. Pak Ustadz, saya pernah nangis di penjara. Saya masuk di pintu disambut sama siswa saya dengan gagah. Bapak, senang dong saya di pintu Pak. Begitu saya masuk Pak, disambut juga sama siswa saya. Ngapain Bapak katanya? Di luar saya senang, bangga saya jalan. Di dalam saya tertunduk. Karena ternyata yang menjaga anak saya, yang dijaga anak saya juga.
inilah seorang guru. Jika kami lihat kamu gagal, remuklah tulang-tulang kami. Langsung ada rasa capeknya saya, langsung terbayanglah nakalnya, terbayanglah tingkah, merasa sia-sialah kami kerja. Maka ketika marah pun samamu, ketika kalian kami hukum, bahkan kami pukul, tujuannya agar kami tidak menyesal di kemudian hari. Hanya itu bangganya seorang guru, tidak lebih. Paling tidak saya pernah merasakan. Nah, jangan lagi nanti suatu saat saya ketemu seperti tadi di luar yang jaga anak saya, di dalam anak saya juga sakit gitu. Jangan lagi, cukuplah sekali saya alami. Nah, menuju peradaban kehidupan yang baru dalam rangka untuk mempersiapkan bekal kita, karena yakin dan percaya anak-anak kami sekalian, kamu itu sudah ditakdirkan untuk menjadi generasi penerus bangsa dalam rangka menggantikan posisi daripada ibu guru sekarang. Jika hari ini kamu mampu merujuk pada tujuanmu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka kita yakin keberhasilan itu akan dapat kamu capai. Ungkapan dalam ajaran Islam memberi gambaran kepada kita, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana suara Muna? Menjawab salam, kamu sudah tidak mampu, apa yang dibanggakan dari ajaran agama? Al-Islamu mahjubul bil muslimin. Ternyata orang Islam itu sendirilah yang mengaburkan ajaran agamanya. Kenapa demikian? Salam adalah ibadah yang akan mampu mengantarkan seorang hamba Allah menuju surganya. Jika salam saja kamu tidak lagi mampu menoreh dan menjawab anak-anak kami sekalian, maka inilah langkah awal kegagalan bagi dirimu untuk berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yuk kita kembalikan, kita ulang kembali salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak kami sekalian. Hari ini kau telah tunjukkan bahwa engkau sedang berjalan menuju surganya Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum lil muslimina wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untukmu anak-anak kami sekalian. Tidak ada sedikit milik orang lain. Jika engkau ikhlas berbagi, jika engkau rela dalam kebersamaan, maka itu adalah keberuntungan yang dapat diraih. Sekolah SMP Negeri 6 Bekasi Polda
yang baru saja beranjak tadi bersama-sama dengan kita untuk melakukan sesuatu tugas. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan kepada beliau akan mampu menjalankan amanah itu dengan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu dan bapak guru, pembimbing anak-anak kita sekalian yang mengharapkan keridhaan Allah. Anak-anak kami yang kami sayangi, hari ini pantas rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan diri kita untuk bersama-sama dapat dalam rangka merayakan pelaksanaan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjembatani diri kita memberi gambaran bahwa sesuatu peristiwa penting yang tidak dapat ditangkap oleh akal, tapi diyakini oleh keimanan yang teguh dan utuh. Hari ini perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak lagi ditangkap dengan akal, tapi sudah dibuktikan dengan teknologi canggih yang kita miliki di zaman modernisasi ini. Insya Allah mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini akan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh dan teladan bagi kita. Sembari itu pula salam dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah menjadikan dirinya sebagai contoh dan teladan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Anak-anak kami sekalian, Bapak dan Ibu, tenaga pendidik, guru pembimbing yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu terjadi 1500 tahun yang lalu, dan ini hampir setiap tahun diceritakan di hadapan kita. Yang tujuannya semua ini agar kita mampu mengambil pembelajaran, mengambil hikmah, memetik makna dalam sebuah peristiwa yang terjadi, apalagi dalam mengembangkan risalah ajaran agama. Anak-anak kami sekalian, para ibu dan bapak guru yang dimuliakan Allah,